Amerika Serikat melancarkan serangan udara putaran baru ke Iran pada Senin waktu setempat. Serangan ini jadi respon setelah anggota militer Amerika Serikat tewas di Irak akibat drone Iran yang jatuh. Komando Pusat Militer Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan serangan terbaru ke Iran ini memasuki malam ke-9 berturut-turut. Amerika Serikat menargetkan pusat komando militer Iran, pertahanan udara, dan situs pengawas pantai. Amerika Serikat juga berupaya menyerang kemampuan maritim, peluncuran rudal dan drone, serta jaringan komunikasi Iran. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz. Kapal tersebut terbakar dekat garis pantai Oman pada Senin pagi setelah Amerika Serikat meluncurkan serangan ke wilayah Iran. Beberapa jam kemudian, militer Iran mengungkap 2 kapal tanker meledak setelah berupaya melewati jalur selatan. IRGC menuding kapal tersebut menggunakan jalur itu karena dorongan militer Amerika Serikat. Di tengah pertempuran terbaru Amerika Serikat dan Iran, upaya kembali ke meja perundingan nampaknya semakin sulit. Lalu seberapa jauh konflik Iran-Amerika Serikat akan berkembang? Berikut ulasan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana berikut ini. Prof, jika kita melihat ini AS dan Iran masih terus saling serang, saling balas, apakah ini ada potensi menjadi perang akan lebih luas, Prof? Jadi kalau saya melihat ada 4 skenario nih Mas Galih. Pertama adalah dalam situasi di mana Trump keras, sekarang berbagai alasan, awalnya senjata nuklir, awalnya adalah serangan Iran ke tanker, kemudian kedua tidak adanya kesepakatan sesuai dengan MOU soal senjata nuklir, dan sekarang ketiga Amerika Serikat melakukan serangan yang besar karena ada 3 prajuritnya yang tewas begitu ya. Ini terus berubah-ubah. Sementara dari sisi Mojtaba juga sangat keras sama militansinya sama Trump. Jadi mereka sama-sama keras. Nah, skenario pertama, kalau Pakistan dan kemudian apakah Qatar atau pihak ketiga lainnya mampu untuk membawa Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan, ini terus terang dunia akan lebih tenang, serangan akan kemudian berakhir dan kemudian perundingan akan dilakukan. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau Amerika Serikat dengan serangan-serangannya yang masif ini berhasil kemudian melumpuhkan pemerintah Iran yang sekarang ini berkuasa. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, tentu perang akan berakhir dan Amerika Serikat akan keluar sebagai pemenang dan nanti terserah sama Trump bagaimana menekuk kedaulatan dari Iran. Apakah akan terjadi pergantian pimpinan? Mungkin tidak lagi dalam konteks sistem mullah, tetapi Reza Pahlavi mungkin yang akan menggantikan mullah gitu ya. Dan tentu ini akan dibantu sangat besar oleh pihak Israel yang selain memberikan informasi intelijen ke Amerika Serikat, mungkin juga mereka akan bersama-sama Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Prof. Kemungkinan yang ketiga, skenario-nya adalah Iran yang akan menang perang. Nah, kalau misalnya terjadi situasi seperti ini, artinya apa? Amerika Serikat tidak lagi menyerang Iran. Karena apa? Di Amerika Serikat, dukungan publik, dukungan para politisi terhadap Trump semakin lama semakin berkurang. Dan justru mereka menginginkan agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke Iran. Dan ini akan menyulitkan Amerika Serikat, Trump, untuk menebalkan kekuatan mereka di Timur Tengah, terutama pangkalan-pangkalan militer di negara Teluk. Karena terus terang serangan-serangan Iran ke pangkalan militer ini membuat pasukan dan kemudian juga alutsista Amerika Serikat di negara Teluk itu semakin lama semakin menurun kemampuannya. Tapi begini, Prof,
maaf saya potong, Prof, terkait dengan perundingan. Sebelumnya kan memang perundingan atau mediasi ini pernah dilakukan, namun keduanya tetap saling serang. Bahkan perundingan yang dilakukan terakhir, kalau tidak salah di Swiss, itu kan juga melibatkan Pakistan dan Qatar. Sebetulnya dasar hukum yang seperti apa, Prof, agar dipatuhi oleh kedua negara ini, baik AS dan juga Iran, supaya saling menahan, tidak saling serang seperti itu, Prof? Ya, kalau misalnya saya ditanya dasar hukumnya, memang tidak bisa ya kita berpikir dalam konteks perang antar dua negara sekarang ini, di dalam konteks masyarakat internasional, lalu kita bisa mengatakan bahwa seperti hukum nasional, patuhi. Kalau enggak, awas, kamu kena sanksi. Ini tidak ada. Dalam masyarakat internasional seperti itu tidak ada. Sekarang ini, kalaupun mereka akhirnya kembali ke meja perundingan, diupayakan oleh Pakistan, itu dalam rangka untuk menyelamatkan muka. Dalam rangka supaya Trump tidak terancam kedudukannya di Amerika Serikat. Demikian juga pihak Iran bahwa mereka tidak akan mundur sejengkal pun kalau misalnya Amerika Serikat terus menyerang mereka. Maka ini yang saya tadi hampir mau sampaikan dalam konteks yang terakhir ini, ada skenario keempat, yaitu kalau terjadi pergantian pemimpin di salah satu atau kedua negara. Misalnya saja Trump akhirnya di midterm election kalah, lalu kemudian dikuasai oleh Partai Demokrat dan kemudian ada proses impeachment dan kemudian diganti sama wakil presidennya, maka bukannya tidak mungkin wakil presiden akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Trump. Tetapi di Iran juga kalau misalnya Mujtaba melemah, mungkin saja ada penggantinya dalam sistem mullah atau secara ekstrim diganti oleh pihak dari kerajaan Iran dahulu ya, dalam hal ini Reza Pahlavi. Bukannya tidak mungkin, akhirnya mereka akan mengatakan kita tidak akan meneruskan perang. Jadi ini 4 skenario yang kita bisa ekspektasi, tetapi pada saat ini tentu kita harus beradaptasi dengan ketidakpastian yang ada karena serangan-serangan ini dilakukan secara begini, Prof, melihat dari 4 skenario tadi, artinya Anda ingin mengatakan bahwa saling serang ini akan terus terjadi dan ini tentunya akan berdampak pada global yang harus diwaspadai dalam waktu dekat dan juga dalam jangka panjang. Mungkin kewaspadaan seperti apa, Prof, dalam waktu dekat dan juga dalam waktu jangka panjang ini? Singkat saja. Kewaspadaan yang paling penting adalah harga minyak yang naik turun, dan kemudian pasar keuangan global yang sangat dipengaruhi dengan adanya keadaan yang ada di Timur Tengah. Jadi ini yang harus diwaspadai dan tentu pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan meskipun fundamental ekonomi Indonesia bagus, tetapi karena masalah geopolitik ini harus diantisipasi terkait dengan kebutuhan BBM kita dan kemudian bagaimana performa dari pasar keuangan dan pasar modal di Indonesia. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami.